Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok yang akan menjelaskan dari POAC manajemen dari perusahaan Bank Mandiri. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi yang sangat mendasar dan sangat berperan besar dalam organisasi perusahaan. Pelaksanaan fungsi perencanaan manajemen PT Bank Mandiri yaitu: pertama, memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar Bank Mandiri dapat meningkatkan share of wallet dan rasional cross-sell revenue dari nasabah wholesale Mandiri melalui penyediaan solusi produk wholesale yang terintegrasi. Yang kedua adalah menjadi bank pilihan nasabah di segmen retail dengan akselerasi bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis Bank Mandiri. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri, termasuk dengan perusahaan anak. Melalui strategi ini, Bank Mandiri ingin mendorong budaya cross-sell baik antara unit kerja yang menangani segmen wholesale dengan retail, segmen wholesale dan retail termasuk dengan perusahaan anak, serta mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan distribusi di wilayah. Kemudian yang kedua adalah organisasi atau organizing. Pegawai adalah salah satu aset yang paling bernilai dalam perusahaan. Tidak lain bagi pencapaian visi dan misi dari Bank Mandiri untuk menjadi yang terbaik di ASEAN. Organisasi yang dilakukan oleh perusahaan Bank Mandiri yaitu Organization Development, suatu kerangka kerja yang disusun untuk proses perubahan yang dapat menimbulkan dampak positif diinginkan kepada seluruh stakeholder dan lingkungan. Capacity and Fluidment. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan atau actuating. Actuating adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Actuating dari PT Bank Mandiri adalah menargetkan perusahaan distribusi ke masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai yang dituangkan ke dalam Key Performance Indicator atau biasa disingkat KPI pegawai. Kinerja individu direncanakan, ditetapkan, direview dan dinilai menggunakan Individu Performance Management System (IPMS). IPMS disusun agar pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas pegawai dan menggerakkan iklim pekerjaan yang terbuka, positif dan progresif. IPMS dilakukan dalam siklus tahunan yang berupa perencanaan kerja, planning dan goal setting, serta monitoring dan evaluation. Proses ini diinput secara online pada sistem Mandiri ESI yang berbasis internet sehingga dapat diakses oleh setiap pegawai dimanapun dan kapanpun. Kinerja juga menjadi landasan pemberian reward pegawai dengan prinsip competitiveness dan fairness. Kemudian yang selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Risiko merupakan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, izin, mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Dan adapun juga fungsi dari controlling adalah menentukan apakah rencana awal perlu direvisi, melihat hasil dari kinerja selama ini, jika dirasa butuh dan ada perubahan, maka seorang manajer akan kembali pada proses planning, di mana ia akan merencanakan sesuatu yang baru berdasarkan hasil dari controlling. Dan untuk perencanaan Bank Mandiri dari sistem controlling menerapkan risk appetite dan risk toleransi dalam bentuk kebijakan limit
dan sistem limit yang disusun dan diusulkan oleh unit bisnis bersama unit manajer resiko dan disetujui oleh risk management committee. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.